Memang kecerdasan orang itu adalah sangat terletak pada keterbukaan diri, open policy, ya, keterbukaan, siap menerima kritik, siap menerima teguran, siap menerima input, masukan, saran dan sebagainya. Itu kan salah satu cara untuk kita mengulangi kemajuan itu. Bukan kita hanya melangkah maju. Keberhasilan bukan kita merebut menggapai tujuan, tetapi juga dalam perjalanannya kita sanggup memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Memperbaiki kesalahan adalah merupakan suatu langkah maju, suatu keberhasilan. Nah, memperbaiki kesalahan tidak ada cara lain kecuali kita membuka diri. Sulit kalau orang sudah yakin aku yang paling benar, ya sudah, selamanya akan benar. Nah, jadi di sini saya ingin katakan bahwa sesungguhnya yang menyebabkan orang itu tidak percaya atau orang itu ragu-ragu sebetulnya adalah kondisi hatinya sendiri kok yang menentukan itu. Terkadang banyak bukti yang sudah dibuktikan tetap nggak percaya juga kok. Jadi kekuatan bukti atau dalil itu tidak menjadi alasan orang itu percaya atau tidak percaya. Sekarang sebagai contoh yang kita yakini, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dibuktikan dengan mereka, nggak percaya juga kok. Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta asli, ya, diusap bisa melihat lagi, tetap nggak percaya kok. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, dilihat sendiri, nggak percaya juga kok. Jadi sebetulnya yang orang percaya dan tidak itulah kondisi hati kita masing-masing. Makanya yang sering berdoa, Rabbi syrahli ya Tuhanku lapangkanlah dadaku ini. Nah, sehingga ketika orang yang hatinya tertutup itu namanya bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang tidak mau percaya. Orang tidak percaya bisa kita buktikan barangkali percaya. Tapi kalau orang yang tidak mau percaya, apa akan lakukan? Tetap saja dibuktikan atau tidak dibuktikan, tetap saja tidak percaya. Wasawa'un alaihim antartahum amhum la yu'minun. Kebuktikan ataupun tidak kebuktikan sama, mereka tidak mau percaya. Saya kira seperti itulah mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya untuk penjelasan tentang hati. Nah, kalau dari sisi psikologi ini untuk Pak Hans tentang hati yang tadi ditanyakan oleh Habib Alkaf dan juga dijelaskan tentang Buya tentang posisi hati dalam psikologi itu seperti apa? Ya, ini memang bukan subjek yang kami bicarakan kebanyakan di situ tentang hati ini, karena itu memang salah satu niat saya mendialogkan ini supaya topik tentang hati ini keluar. Tapi dalam filsafat pun yang seringkali kita anggap sebagai olah pikir, ternyata hati juga mendapat tempat bagi beberapa filsuf. Misalnya filsuf Blaise Pascal tadi, dia terang-terangan bilang, bahkan kalimat ini sangat sentral dalam filsafatnya, dia bilang hati itu punya alasan-alasannya yang seringkali tidak bisa dijelaskan oleh akal. Itu jelas sekali, itu kalimat inti. Ketika orang mengingat Blaise Pascal, pasti kalimat itu terbayang. Nah, dalam psikologi ini memang masih dalam proses mencari pola hati ini mau diposisikan di mana. Apakah hati itu terkoneksi dengan jiwa, dan beberapa istilah yang perlu diposisikan betul, Bu ya. Dan ini pentingnya dialog seperti ini supaya semuanya pada porsinya nantinya. Saya kira itu untuk sementara. Saya kira hati ini